Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Aska ya. Ya, Pak. Silakan duduk, Aska. Gimana kabarnya, Aska? Alhamdulillah baik, Pak. Baik ya. Ya. Udah lama Bapak nggak lihat kamu berangkat pagi-pagi nih. Iya, Pak, sering telat, Pak. Tapi sehat ya? Kabarnya Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah. Kan masih lancar kan sekolah terus? Iya, Pak. Keadaan orang tuanya sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Jadi gini Aska, kita kemarin itu ada laporan dari wali kelas kamu. Jadi Aska ini katanya sering terlambat ya kan? Iya. Terus masuknya itu kok agak siangan kadang, makanya Bapak panggil kamu ke ruangan Bapak ya. Jadi sebelum kita lanjut konseling individual ini, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Ya, Pak. Biar kegiatan kita dipermudah dan diperlancar mudah-mudahan ya. Ya, baik. Sebelum kita mulai kegiatan hari ini, kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Ya, kemarin acara baris Sumpah Pemuda kalian baris semua ya? Ya, Pak. Aska berangkat kan kemarin? Berangkat, Pak. Berangkat. Kamu ikut menari, nampil tari? Enggak, Pak. Cuman ikut barisnya aja. Cuman ikut barisnya aja, nggak ada ikut persiapan tari? Enggak. Nggak ada ya. Terus Bapak kemarin juga dengar dari wali kelas kamu, katanya Aska tuh sering terlambat tadi Bapak bilang ya, sering terlambat. Kadang tuh terlambatnya agak siangan baru berangkat, ya kan? Itu apa penyebabnya? Itu kenapa kamu kok bisa sering terlambat? Kendaraan ada di rumah? Ada, Pak. Kendaraan ada. Ada. Lalu kenapa itu kok sering telat? Bapak lihat itu kan akhir-akhir ini. Coba Bapak ingin tahu, ceritakan. Coba kamu ceritakan apa sebenarnya yang menyebabkan kamu untuk telat? Biasanya itu, Pak, kalau main HP suka sampai malam, jadi tidurnya telat. Terus bangunnya jadi kesiangan. Jadi itu, Pak. Berangkat sekolahnya juga siap-siapnya kan agak gimana gitu, Pak. Belum nyiapin bukunya. Jadi ya lama, Pak, siap-siapnya. Oh, jadi gara-gara sering tidur tuh malam begadang gitu ya. Lalu gini sebelumnya. Jadi kita di sini konseling individual. Mungkin Aska belum tahu ya, belum banyak tahu tentang konseling individual. Jadi Bapak sedikit menerangkan ya, konseling individual itu adalah suatu layanan bantuan yang diberikan konselor pada individu atau konseling untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang dihadapinya ya. Dan konseling individual ini ya kan dilakukan dengan beberapa azas, ada azas-azasnya konseling individual ya. Yang pertama itu azas keterbukaan ya, biar Aska tahu. Lalu yang kedua ada azas sukarelaan. Lalu yang ketiga azas kerahasiaan ya. Jadi asas keterbukaan ini Aska Bapak minta tidak ada yang disimpan, jadi memang rileks bercerita tentang apa masalahnya, penyebabnya mengapa. Jadi bercerita biasa, rileks ya, tidak ada yang diumput-umputin, memang apa adanya lah bercerita, memang jangan dilebih-lebihkan, jangan dikurang-kurangi. Jadi bercerita terbuka ya. Jadi asas kerahasiaan tadi. Lalu asas kesukarelaan. Jadi Aska tadi dipanggil datang ke sini karena terpaksa atau memang sukarela? Sukarela ya, tidak ada beban, memang ingin menyelesaikan permasalahannya biar tidak terjadi seperti itu lagi ya. Ya, jadi asas kesukarelaan tadi tanpa paksaan, memang kesediaan diri sendiri ya. Ya, lalu asas kerahasiaan. Jadi asas kerahasiaan itu
setelah Aska bercerita, istilahnya menyampaikan keluh kesahnya, permasalahannya, cukup Bapak dan Aska yang tahu. Jadi permasalahan konseli atau Aska menjadi rahasia Bapak, cukup kita yang tahu ya. Jadi mudah-mudahan Aska bisa mengerti dan kita lakukan secara face to face, empat mata ya. Iya Pak. Nah, jadi silakan Aska istilahnya bercerita apapun yang kamu hadapi, yang jadi masalah sehingga kamu bisa telat, ya kan? Sering bangun kesiangan, silahkan dijelaskan. Soalnya kemarin wali kelasnya juga ada menyampaikan kamu sering telat, ya kan? Iya. Sering telat beberapa hari ini. Jadi Bapak ingin tahu itu sebenarnya ada apa? Coba kamu ceritakan. Jadi kan itu Pak, biasanya kan kalau tidur itu kan biasanya suka main HP dulu. Itu tuh suka kalau scroll TikTok tuh itu loh Pak, kayak nggak kerasa loh Pak, tiba-tiba udah jam 12 gitu. Jadi nanti udah nggak ngantuk lagi gitu loh Pak, jadi susah tidur. Jadi lanjut scroll lagi, entah nanti tidurnya jam 2 atau jam setengah 2 gitu Pak. Terus juga posisinya kan saya tinggalnya sama nenek. Jadi tuh kayak nenek saya tuh bukan tipe orang yang kayak kalau saya kesayangan terus dibangunin gitu tuh enggak loh Pak, kayak dibiarin gitu loh Pak. Oh, jadi enggak dibangunin gitu ya? Iya, jadi suka telat bangunnya. Terus juga saya nyiapin bukunya pagi, nggak malam. Jadi ya itu Pak, waktunya kepotong buat siap-siap itu tadi, nyiapin bukunya. Belum nanti kalau belum gosok bajunya gitu. Oh iya baik. Jadi karena alasan tersebut ya. Nah sekarang gini, Bapak minta kamu mengidentifikasi permasalahan kamu tadi ya, dari mulai kamu bangun tidur tadi sampai tidur lagi. Jadi kamu identifikasi, lalu kita kita rubah manajemen waktu kamu, ya kan, agar bisa berangkatnya pagi. Kita manajemen waktunya kita rubah. Mungkin kamu yang tidurnya jam 12 malam, jadi kita kita tata ulang, kita manajemen ulang waktunya ya. Ini Bapak ada lembar ya kan, untuk mengevaluasi apa permasalahan kamu tuliskan dari pertama kamu bangun tidur, lalu berikutnya apa sampai kamu tidur lagi. Ya, Bapak silakan. Ya, di sini kamu tuliskan, kamu catat ya nanti Bapak itu. Pertama kamu biasanya bangun tidur jam berapa? Bangun tidur biasanya jam 6.15. 6.15. Ya. Itu pun berarti nggak sholat subuh? Kadang itu Pak, kan nanti sholat, terus tuh tidur lagi Pak, karena masih ngantuk. Berarti manajemen waktunya salah itu ya? Ya. Lebih baiknya berarti jam? Ya itu Pak, habis sholat subuh harusnya nggak usah. Sudah bangun ya, berarti ya. Kamu tulis jam berapa bangunnya, bangun tidur jam berapa dicat? Coba sekalian dievaluasi, ditulis. Bangun tidur jam 5. Ya. Lalu sholat subuh. Ya, lalu sholat subuh. Setelah sholat subuh jam 5 tadi, jam berapa lagi? Jam setengah 6 atau jam berapa kamu mandi? Mandinya itu jam 6.15 tadi Pak, bangun tidur tadi. Berarti kita evaluasi lagi, kita manajemen waktunya kita perbarui, berarti mandinya sekitar jam setengah 6 ya? Ya. Berarti kamu tulis setengah 6 mandi. Lalu sudah mandi, biasanya itu Pak, siapin buku. Siapin buku, berarti setelah jam mandi jam berapa setelahnya? Mungkin jam 6 kurang Pak. Jam 6 kurang, ya jam 6 kurang itu udah siap-siap. Sudah? Sudah. Lalu setelah itu? Setelah itu Pak, masih manasin motor lagi. Siap-siap pakai baju, siap-siap semuanya, itu jam berapa? Jam 6 ya?
Ya mungkin jam 6.15 lah Pak. Jam Selesai. 6.15 ya. Jadi kamu tulis jam 6.15. Jadi setelah itu berangkat sekolah jam Berangkat sekolah jam 7. setengah 7. Nah, Ya. ya kamu tulis jam setengah 7. Jadi mungkin dari rumah kamu ke sekolah sekitar setengah jam ya. Iya Pak. Jadi ya kita masuk kan jam 7 lewat ya, jam 7 lewat 15. Jadi antara kamu selesai tadi jam 7 ke sekolah kurang ya, jam 7 kurang sampai sekolah kan masih ada sisa waktu ya. Jadi nggak pernah terlambat kalau kita atur begini ya. Iya Pak. Ya. Jadi penyebabnya tadi karena sering itu Pak, tidur malam. Tidur malam. Habis sholat subuh tidur lagi. Habis sholat subuh tidur lagi. Ya. Nggak ada yang bangunin. Ya, nggak ada yang bangunin. Jadi tadi sudah kamu catat semuanya, ya kan? Sampai pulang sekolah tadi ya. Sampai berangkat sekolah, ya kan? Pak. Setelah pulang sekolah, apa kegiatan kamu? Sekalian kamu tuliskan. Habis pulang sekolah, biasanya? Pulang sekolah biasanya kalau ada kegiatan gitu Pak. Kayak mungkin ada kerja kelompok gitu kan, kalau besok-besok mungkin nggak sempet gitu kan Pak. Takutnya jadi kerja kelompok dulu. Ya, gitu, berarti pulang sekolah kerja kelompok. Ya. Itu biasanya jam berapa? Dari pulang sekolah kan biasanya jam 3 Pak. Jam 3 nanti kerja kelompok tuh paling sampai rumah temen jam 3:30. Nanti paling lama mungkin jam 5:30 baru pulang ke rumah. Itu berarti jam 3:30 itu sholat dulu apa enggak? Iya Pak. Berarti kadang. Jadi besok sholat dulu 3:30. Kan kalau di sekolah ada sholat berjamaah. Ya. Terus pulang sekolah kerja kelompok, kamu sholat dulu, baru pergi kerja kelompok lagi. Baru pergi kerja kelompok lagi. Kan dekat dari rumah kan, sama teman-temannya. Ya, kamu tuliskan jam berapa. Sudah? Sudah. Setelah kerja kelompok, pulangan jam berapa biasanya? Biasanya jam 5:30, kalau enggak jam 5 Pak. Itu baru pulang? Iya, baru dari rumah temen. Nah, kamu catat sekalian pulangnya jam 5:30 atau jam 5 ya? Iya. Baru sampai rumah itu ya. Lalu kamu istirahat, ya kan? Iya Pak. Lalu mandinya? Enggak Pak, biasanya kalau pulang langsung mandi Pak. Oh, langsung mandi. Ya. Selesai mandi, istirahat. Terus sholat maghrib. Main HP dulu Pak. Main HP dulu. Berarti kita rubah jangan main HP dulu ya. Setelah pulang mandi, istirahat bentar, lalu sholat maghrib dulu ya. Ya. Sholat maghrib, baru mungkin apa sudah sholat maghrib? Biasanya kalau ada PR itu ngerjain dulu. Tapi kalau nggak ada ya itu langsung megang HP Pak. Oh, jadi ya istilahnya santai dulu ya sementara. Kalau ada PR dikerjakan. Jadi jam itu biasanya kan sholat maghrib, terus ngaji dulu sebentar. Habis itu nunggu isya, habis isya baru buka buku kalau ada PR Pak. Jadi jam berapa itu? Jam 8 Jam biasanya. 8 baru buka buku. Iya. Setelah belajar sampai biasanya sampai jam 8:30, jam 9 Pak, tergantung PR-nya banyak enggak gitu. Oh, tergantung PR-nya banyak apa enggak, baru kamu belajar. Sampai jam 8:30 ya? Iya. Setelah itu main HP Pak. Setelah itu main HP sampai tengah malam gitu? Iya, kadang nggak scroll TikTok itu Pak, nengok jam tuh tiba-tiba udah jam 12 gitu Pak, nggak terasa. Wah, itu harus kita istilahnya kamu rubah ya. Yang namanya begadang sampai tengah malam, kalau bisa dirubah. Jadi istilahnya tidur yang pas itu jam berapa menurut kamu? Jam 10. Jam 10 itu udah istilahnya nggak ngantuk lagi kalau bangun ya. Udah enak. Nah, jadi Bapak minta ya besok-besok ke depannya, mulai besok ya, kamu tidur itu jangan sampai jam 3, jam 2. Jadi jam 10 itu
ya main HP, mungkin sudah belajar main HP sebentar, terus tidur jam 10 ya. Ya, Pak. Nanti bangunnya bisa subuh, ya Ya. kan? Jadi sudah kamu evaluasi semua tadi, ya kan? Kita manajemen waktunya kita perbarui. Jadi seperti yang kamu tulis ini yang istilahnya yang kamu pakai sekarang ya untuk manajemen waktunya. Jadi bangunnya jam 5 tadi ya. Kalau subuh sampai kamu berangkat sekolah tadi jam 7 kurang ya. Jam setengah 7, Pak. Jam setengah 7 sampai sekolah. Jadi nggak terlambat lagi. Ya. Jadi nggak terlambat lagi. Jadi kamu istilahnya nggak ada lagi masalah-masalah tentang Aska terlambat sekolah, Aska bangunnya siang, nggak ada lagi ya. Jadi tidurnya cukup. Jadi bisa kamu rubah pola tidurnya. Mulai tidur itu jam 10 ya. Terus kegiatan itu mungkin kalau nggak ada kegiatan istirahat, belajar gitu ya. Jadi Bapak di sini minta kamu istilahnya kamu lihat prioritas pertama itu yang mana? Dari bangun tidur sholat subuh. Yaitu prioritasnya pertama, lalu bangun sekolah itu prioritas 2. Pertama juga ya kan sekolah? Pertama ya. Sekolah pertama. Lalu setelah itu mungkin belajar itu yang pertama juga kan kalau kamu peserta didik sekolah. Jadi prioritasnya yaitu tadi kan sholat, sekolah ya kan, belajar itu prioritas yang pertama. Jadi setelah itu baru yang kedua main HP atau kamu istilahnya belajar dekat teman kan prioritas kedua, cuma harus dilakukan juga ya. Jadi yang prioritas pertama itu kamu dahulukan semuanya ya, kayak bangun pagi, berangkat sekolah tepat waktu, pulang pun tepat waktu, jangan bolos gitu kan ya. Jadi bisa ya diterapkan Aska. Iya Pak. Ya mudah-mudahan tidak ada lagi kejadian besok kamu terlambat sekolah, kamu bangunnya kesiangan, nggak ada lagi ya. Ya baik Pak. Nah jadi Bapak di sini ada buat surat perjanjian ya kan, surat perjanjian untuk orang tua kamu, nanti kamu minta tanda tangan orang tuamu di sini ya, lalu kamu bawa lagi ke Bapak ya. Jika kamu masih mengulangi, masih istilahnya nggak berubah, nanti ada sanksi untuk kamu ya. Jadi kamu sudah berjanji di sini akan merubah manajemen waktumu biar enggak terlambat. Tadi sudah kita sepakati ya kan? Iya Pak. Bangunnya jam berapa? Ini kan nanti kamu pahami di rumahmu ya sebisa mungkin. Iya Pak. Siap Aska? Siap. Ya. Jadi kesimpulan Aska pada hari ini apa tentang konseling individu ini? Memanajemen waktu dengan tepat. Terus kayak lebih bangun pagi aja, dikurangin main HP-nya. Ya, lebih cukup tidurnya. Ya. Nggak kebanyakan main, ya kan? Ya. Jadi kalau di rumah itu kira-kira orang tuamu sering pergi atau tidur bareng kamu? Kamu bilang tadi sama nenek kamu kan? Iya. Sebelum orang tua kamu jarang pulang atau gimana? Enggak di rumah, tapi kan nenek tuh kan sebelumnya kan ada lele, tapi tuh lele kayak pergi merantau gitu. Om. Ya. Posisinya kan kakek sakit, takutnya kalau ada apa-apa tuh nggak ada HP, nenek nggak bisa main HP juga, jadi saya suruh nemenin. Jadi kamu suruh nemenin? Ya. Jadi orang tua kamu pulang biasanya? Beda rumah Pak. Oh di rumah? Di rumah tapi beda rumah. Gitu. Oh beda rumahnya beda, cuma kamu suruh nemenin nenekmu yang sakit. Jadi makanya beberapa bulan ini sering telat terus ya. Jadi begitu. Kalau kendaraan kamu ada ya? Ada Pak. Kendaraan kamu ada, tapi orang tua kamu belum tahu ya kamu sering terlambat itu? Belum. Jadi nanti kamu tunjukin surat perjanjian kita tadi ya. Nanti kamu minta tanda tangan sama orang tua kamu ya. Biar orang tua juga tahu, biar orang tua bisa istilahnya memberi masukan dengan kamu untuk kamu juga di rumah ya. Iya Pak. Kan sekarang Bapak kita udah tahu kamu tuh di rumah tuh sering kesiangan tadi kan, gara-gara sering main HP. Biasanya tuh main HP itu ngeliatin TikTok terus atau teleponan? Ya biasanya scroll TikTok Pak. Scroll TikTok ya.
sampai lebih tengah malam ya kan, sampai jam 2 jam 3 ya kalau bisa. Tadi kan udah kita sepakati jam 10. Iya, Pak. Jam 10 kamu udah mulai siap-siap istilahnya baring tidur, siap tidur sudah setelah belajar tadi kan. Terus bangunnya pun tadi jam 5. Jam 5 udah mulai kamu bangun, sholat subuh ya. Iya. Sampai kamu berangkat sekolah tadi ya. Oke, sekarang Ya, bisa Pak. dipahami? Bisa. Bisa. Jadi kamu udah paham tentang permasalahan kamu yang wali kelas kamu permasalahan kemarin. Awalnya kemarin Aska tuh anak rajin, ya kan? Iya. Kok tiba-tiba seperti ini? Sebelumnya sudah pernah dipanggil sama wali kelas? Pernah, Pak. Sudah pernah dikasih tahu. Sudah pernah dikasih tahu. Sudah. Cuman masih keulang lagi. Keulang lagi karena kamu masih tidur malam, Pak. Masih tidur malam juga. Iya. Nah, jadi ya itu, Bapak panggil kamu ke sini biar kamu bisa memanajemen waktu tadi ya. Bisa berubah, itu pun harus kamu pahami, jangan sampai diulang terus. Karena kita sudah bikin surat perjanjian juga, ya. Iya, Pak. Sudah kamu evaluasi semua tentang jam dari kamu bangun tidur tadi, biar kamu bisa berubah ke depannya. Ya, kan kamu biasanya aktif di sekolah, rajin gitu kan? Iya. Bapak lihat kenapa kok sekarang ini bisa agak males-malesan Aska, ya kan? Ternyata penyebabnya itu ya. Iya, Pak. Iya, selain itu di rumah tuh kamu sering apa bantu-bantu orang tua atau bantu neneknya masak apa gimana? Ya, cuman paling bersih-bersih rumah gitu, Pak. Kalau masak mungkin kalau pulang sekolah gitu kan, Pak, nenek mungkin udah masak tadi pagi tapi udah habis, mau masak lagi baru dibantuin gitu. Berarti yang masak di rumah nenek kamu juga? Bareng-bareng, Pak. Bareng-bareng sama? Iya, sama nenek, saya sama nenek. Oh, gitu, tapi neneknya masih kuat masak? Masih kuat ya. Baik. Neneknya masih kuat masak. Orang tuanya pun istilahnya masih di sebelah rumahnya ya. Ya baik. Jadi besok-besok kalau ada istilahnya kamu dipanggil lagi sama nenek kamu disuruh jaga, ya mungkin bisa kamu bisa kamu obrolin ya sama orang tua kamu. Aska kadang itu kalau nggak ada yang ngingetin bangunnya siang, cuman kan tadi sudah ada juga manajemen waktunya kita evaluasi, jadi kamu bisa kamu pahami di rumah ya kan, bisa kamu pahami, bisa kamu mungkin kalau susah kamu bikin tuh di dinding tuh jam 5 bangun, jam segini sekolah sholat ya kan, lalu jam segini harus tidur, mungkin bisa kamu bikin kayak gitu ya, biar istilahnya struktur atau manajemen waktunya pas kamu sekolah, nggak ada lagi nama telat-telat ya. Baik. Ya. Bener Pak. Bener ya. Iya. Ya, jadi gini ya, mungkin banyak siswa-siswa di sekolah ini kan, mungkin banyak yang berkegiatan di luar sekolah, ada yang bekerja juga, itu pun bisa sekolah tepat waktu kan. Masa Aska yang anak awalnya rajin tiba-tiba bisa nggak masuk sekolah, telat, kan Bapak kaget melihatnya kan? Iya, Pak. Ya, Ska? Ya. Orang tua kamu kalau boleh tahu kesehariannya sering di rumah kan? Iya, Pak. Sering di rumah kan? Aska pun istilahnya nggak di rumah neneknya terus kan sehari-hari? Iya, enggak, masih pulang ke rumah. Masih pulang ke rumah kan biasanya? Jadi ke rumah neneknya tuh pas waktu malam aja apa siang juga ke sana? Nah, biasanya kalau pulang sekolah kan pulangnya ke rumah nenek. Nanti kalau maksudnya masih ada waktu senggang pulang ke rumah dulu. Nanti mungkin udah sore jam 5:30 gitu baru ke rumah nenek lagi. Jadi pulang sekolah itu ke rumah nenek dulu apa ke rumah kamu dulu? Ke rumah nenek. Pulang sekolah langsung ke rumah neneknya. Ya. Jadi setelah nengok neneknya dulu sebentar, baru pulang ke rumah. Baru ganti baju. Oh iya, itu sekitar tadi udah ditulis tadi jam berapa tadi kan pulang sekolah dari tempat nenek langsung ke rumah, baru ganti baju ya, makan, siap-siap istirahat. Jadi kamu ya menurut Bapak sih sudah bagus,
kamu dengan neneknya pun ya termasuk anak yang berbakti lah Aska ya kan. Iya Pak. Penyebabnya gara-gara istilahnya membantu nenek yang sakit, nenekmu Yang enggak? sakit kakek. Kakek yang sakit ya. Membantu neneknya tadi ya. Jadi Bapak bisa tahu apa kendala kamu, apa namanya tadi telat itu kendalanya itu. Iya. Ya mudah-mudahan nanti juga oleh kelas kamu nanti Bapak sampaikan karena Aska ini merawat kakeknya ya di rumah neneknya ya. Mudah-mudahan setelah kamu kamu Bapak berikan konseling individu ini ya kedepannya bisa berubah, lalu bisa diterapkan istilahnya manajemen waktunya bisa diterapkan di keseharian kamu ya, dari mulai tadi berangkat ya. Iya. Ya itu tadi ya, utamakan prioritasnya dulu. Iya. Utamakan waktu prioritas, baru yang lain-lainnya. Ya? Ya Pak. Ya, Aska siap? Siap. Oh iya, kemarin Bapak lihat kamu ikut lomba matematika. Iya. Iya Pak. Di mana lombanya? Ya gitu Pak, agak kurang karena kurang belajar. Karena kurang belajar, jadi Ya. dapat juara berapa? Agak turun Pak, nggak kayak yang kemarin. Juara 3, Ya. Bapak lihat kemarin ya. Biasanya juara 1 kan lomba. Sekarang udah merosot juara 3. Gara-gara itu kamu gara-gara sering begadang main handphone, belajarnya kurang ya? Iya Pak. Oke. Ya mudah-mudahan lah setelah Bapak panggil ini ada perubahan. Iya Pak. Kita sudah bikin surat perjanjian juga. Iya. Ya? Ya. Ya kamu juga jangan khawatir karena tadi kita konseling individual ini ada asas kerahasiaan ya. Jadi semua yang kamu ceritakan, semua yang kamu kasih tahu ke Bapak masalah-masalah yang kamu hadapi, cukup Bapak dan Aska yang tahu. Ya Pak. Ya? Ya. Jadi jangan khawatir misalkan kamu punya keluh kesah atau kendala, silakan kamu laporkan atau kamu kita istilahnya konsultasi. Ya, konsultasi. Kita cari jalan keluarnya, kita cari penyelesaiannya bareng-bareng ya. Iya. Mungkin ada masalah keluarga, ya kan? Atau masalah yang tadi kan kalau kamu nggak bercerita dengan terbuka, dengan sukarela, mungkin Bapak juga nggak tahu kan Ya, apa permasalahan kamu di rumah sehingga bisa sering telat gitu kan? Ya kalau setelah kamu jalankan konseling individual ini dengan secara apa? Tadi asasnya keterbukaan, kesukarelaan tadi, jadi rileks ya, rileks, lega ya. Jadi gimana kesimpulan atau tanggapan kamu setelah mengikuti konseling individual ini? Lebih lega sih Pak, karena Bapak udah tahu alasan saya sering terlambat. Juga sekarang saya tahu cara memanajemen waktu dengan baik. Juga udah tahu maksudnya baiknya tuh saya tuh tidur cepat daripada yang kemalaman karena main HP gitu. Juga maksudnya bisa merubah diri saya gitu loh Pak, waktunya gitu. Merubah diri kamu, mengatur waktu tadi ya. Ya kan namanya juga anak sekolah ya. Biasanya sukanya istilah main HP sampai subuh, kadang kan suka main lupa waktu. Jadi setelah kita manajemen waktu, kita evaluasi apa namanya keluh kesah kamu tadi, penyebabnya, mudah-mudahan bisa dirubah ya, diatur ulang semuanya ya. Ya. Jadi mudah-mudahan kamu mengerti, udah lega ya menyampaikan permasalahannya, dan kita sudah tadi tulis ya. Nanti jangan lupa minta tanda tangan orang tuanya, kita bikin surat perjanjian tadi ya. Iya Pak. Dan jangan kamu ulangi lagi. Ya. Baik Aska? Baik Pak. Nah, baik. Jadi kita akhiri konseling individual ini ya dengan membaca doa penutup ya. Setelah selesai konseling individual ini, mudah-mudahan apa yang Bapak harapkan dan apa permasalahan kamu tadi bisa selesai ya. Ya berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing.
Doa mulai. Baik, selesai. Oke, Aska. Ya. Ya, boleh. Saya permisi ya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.